uang ataupun aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang. Asas-asas investasi diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Kemudian selanjutnya yaitu asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari sebuah penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi atau asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Nah, hal ini berlaku baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Selanjutnya, asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Selanjutnya, asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Lanjut asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lanjut lagi, asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Tujuan investasi dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat investasi. Yang pertama, investasi bermanfaat untuk umum atau publik seperti investasi di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya. Atau investasi di bidang konversi alam, bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian, dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan tertentu, seperti halnya investasi di bidang keagamaan, investasi di bidang pendidikan, dan juga investasi di bidang sumber daya manusia. Contohnya seperti masjid, sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi atau keluarga, dan sebagainya, yang bermanfaat bagi pribadi dan keluarganya sendiri. Macam dan bentuk investasi. Yang pertama, ada investasi dalam bentuk tanah. Hal ini diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat di masa depan. Jadi, investasi tanah ini sangat banyak peminatnya.
Sekarang kita membeli tanah dengan harga sekian, kemudian suatu saat kita akan menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika kita membelinya. Yang kedua yaitu investasi dalam bidang pendidikan. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan juga pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Yang ketiga yaitu investasi dalam bentuk surat berharga seperti efek dan saham, yang diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dalam bentuk jual beli surat berharga atau efek. Nah, saham ini juga banyak sekali peminatnya dalam bidang investasi. Kemudian yang keempat adalah investasi dalam bentuk mata uang asing. Hal ini diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Peran investasi di Indonesia. Yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa. Kemudian, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Selanjutnya yaitu pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi. Peran investasi asing dalam ekonomi nasional. Yang pertama yaitu investasi asing akan menciptakan perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru. Kemudian investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua, sektor keuangan, dan ketiga sektor jasa dan pelayanan. Selanjutnya, investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Yang keempat, pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan. Kemudian, sebagian besar negara-negara di dunia tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumber daya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Lalu, para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan dalam negeri tersebut. Hak-hak investor atau penanam modal diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 2007. Kemudian kewajiban investor diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian tanggung jawab investor diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Syarat investor yang pertama yaitu positive cash flow, merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan kita berdasarkan jumlah uang yang masuk, pendapatan, dan jumlah uang yang keluar, pengeluaran. Cash flow ini harus dalam keadaan baik atau positif. Jika tidak, maka investor tidak boleh berinvestasi. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu melunasi utang. Jika seorang investor ingin berinvestasi, maka dia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ingin berinvestasi, maka seorang investor harus mempunyai dana darurat. Karakteristik profil resiko investor. Yang pertama yaitu konservatif. Karakteristik yang kedua yaitu moderat.
Karakteristik yang terakhir yaitu agresif. Thank you for watching and listening. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk pendengar dan juga pembaca. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.